Kabar baik buat para pengguna X-Max di Indonesia karena kalian mau upgrade T-Max sekarang gampang, cuma nambah 370 jutaan aja. Jadi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengeluarkan kembali atau menjual kembali Yamaha T-Max di Indonesia. Dan harganya cukup menarik, mulai 455 juta aja. Tapi buat yang ini spesial, ini harganya 475 juta karena dia masuk dalam Max Special Livery yang juga digunakan oleh Yamaha NMAX dan juga Yamaha X-Max Connected. Nanti kedua motor ini kita bahas terpisah. Sekarang kita bahas T-Max dulu yang baru aja comeback di Indonesia. Jadi merupakan line up maxi Yamaha yang paling besar, yang paling tinggi. Jadi kalau kalian pengen diakui sebagai maxi lovers di Indonesia, kalian wajib punya T-Max 2026 ini. Nah, yang baru dari modelnya adalah dari fascianya. Kalau kita lihat, dia modelnya nggak seruncing di varian sebelumnya nih, di sininya. Jadi kesannya itu kerasa lebih dewasa dengan desain lampu baru juga. Coba kita hidupkan ya. Nah, di sini ada di RL-nya yang membentuk huruf T, walaupun huruf T-nya tuh agak tiduran gitu ya. Tapi tetap kelihatan mewah dan lampu utamanya dilengkapi dengan LED projector yang pasti bikin sorot cahaya lampunya tuh lebih tajam, lebih fokus, dan lebih tebal lagi. Kemudian dari sisi bawahnya, kaki depannya ini dia masih sama menggunakan suspensi upside down dan menggunakan double disc brake juga sama kayak di varian sebelumnya. Dia pakai disc brake 268 mm semi floating kanan dan kiri dan masing-masing cakramnya dijepit sama kaliper yang radial dan 4 piston. Jadi totalnya ada kaliper 8 piston dan 2 buah cakram di depannya. Sedangkan di belakang itu cakramnya 280-an mm dengan kaliper yang hanya 2 piston. Tapi nggak perlu khawatir karena walaupun rem yang ini bisa dibilang kayak OP banget gitu ya, overpower, tapi dia sudah dilengkapi dengan ABS yang bekerja sama dengan Inertial Measurement Unit. Jadi dia tuh membaca pergerakan motor 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Sehingga dia ini bisa mengontrol ABS sesuai dengan sudut kemiringan motornya. Jadi saat lagi belok, dia bisa mengontrol ABS-nya biar nggak sampai ngunci dan tetap nyaman dan bisa menghentikan motor ini dengan sangat baik gitu. Lanjut ke sisi atas ya. Nah, kita di sini ngeliat spion ya, tentu aja dia pakai model tanduk kayak gini. Dan di sini kita bisa ngeliat ada electric windshield dan pergerakannya itu bisa sampai 110 mm. Jadi bisa banget nih melindungi ridernya dari terpaan angin saat dipakai berkendara. Kemudian kita lihat sisi tengah. Motor ini emang panjang dan cukup besar karena mesinnya itu bukan di belakang kayak motor Matic pada umumnya ya. Jadi mesinnya itu head silindernya atau kepala silindernya ada di sini nih guys. Jadi kalau ngeliat dari bawah itu layar knalpotnya tuh dari depan sampai ke belakang jauh banget. Sedangkan mesinnya yang ini 560 cc 2 silinder, makanya suaranya itu khas banget sih T-Max ini, apalagi kalau udah diganti dengan knalpot yang model aftermarket. Dan knalpotnya jadi dari 2 silinder nyambung ke satu pipa di sini dan silencernya cukup sporty karena posisinya menggantung ada di atas kayak gini. Keren ya. Lalu di sisi belakang kita ngeliat dia ini beda dengan motor Matic pada umumnya karena dia menggunakan swing arm. Ya, swing arm. Jadi rodanya ini digerakkan tuh melalui belt yang kayak motor-motor sport di sebelah kiri sana ya. Jadi dia tuh sebenarnya Matic-nya CVT-nya tuh cuma segini nih di sebelah kanan. Jadi dari mesin, dari kruk as masuk ke puli di sini yang pendek banget, V-beltnya pendek, habis itu ditransfer ke sana dan dialirkan ke roda belakang melalui belt yang seperti motor sport. Jadi emang dia makanya ini bikin tarikannya jadi lebih responsif, minim banget energi terbuang. Makanya dia dari mesin, dari crankcase ke roda belakangnya pakai swing arm yang tebel banget kayak gini. Dan kalau kalian lihat di sini, mungkin kalian akan melihat ya, kok kalipernya ada 2? Iya, ini bukan untuk freestyle ya guys. Jadi yang kaliper utamanya yang belakang tuh yang ini nih, 1 piston ternyata. Sebelah sini nggak ada, 1 piston tapi gede banget. Sedangkan yang ini tuh untuk parking brake-nya nih. Jadi ini bakal kepake banget kalau lagi parkir atau lagi nunggu di lampu perlintasan biar motornya nggak maju atau mundur. Dan penggunaannya juga mudah banget. Nanti kita praktekin dari area stang. Nah ini dia yang tadi saya bilang, jadi transfer tenaganya tuh dari puli disambung ke puli fix puli di sini ya. Dan nyambung ke fix puli di sini yang disalurkan menggunakan belt kayak gini nih. Beltnya kayak belt motorsport gitu.
Spesifikasi mesinnya itu 4 tak 2 silinder 8 katup, jadi cc-nya 562 cc, hasil dari diameter piston 70 mm dengan panjang langkah 73 mm. Rasio kompresinya cukup rendah, cuma 10,9:1. Sedangkan klaim tenaga maksimalnya ada di 47,5 PS di 7000 rpm, sedangkan torsinya 55 Nm pada 5250 rpm. Sedangkan untuk rodanya dia tuh pakai ukuran 160/60 ring 15 inci untuk yang depan, sedangkan yang belakangnya itu pakai ukuran 120/70 ring 15 inci. Jadi dia nggak belang kayak X-Max, jadi bikin tampilannya lebih badak. Peleknya sendiri pakai ring 15 inci dan pakai bahan aluminium, tapi ditambah dengan heat treatment, jadinya bikin velg ini tuh lebih ringan tapi lebih kuat juga. Dan tampilannya bagus banget karena sisi tengahnya pakai warna hitam, sedangkan bibir peleknya dikasih warna polish kayak gini. Cakep ya? Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, ini suspensinya atau monoshocknya di mana? Beda sama motor yang lain yang biasanya ada di kanan, di kiri, atau di tengah kayak motor batangan. Kalau di T-Max ini, posisi suspensinya ada di bawah. Jadi dia monoshocknya ada di bawah gini dan bisa ngatur preloadnya biar bisa disesuaikan dengan bobot pengendaranya. Motornya canggih banget karena dia udah full motorized, full elektrik. Jadi buat kunci stang dan juga untuk ngerilisnya semua melalui tombol yang ada di sini. Jadi bisa kita kantongin, atau kalau lagi seperti ini ya tinggal kita taruh di kantong sebelah sini ya. Di kantongnya juga ada power outlet, langsung aja nih sekalian. Tapi power outletnya ternyata masih USB Type A, belum Type C nih. Dan ruangnya emang dipisah ya. Jadi sebelah sini nih bener-bener buat smartphone-nya aja. Sedangkan yang di sini buat naruh barang yang lain. Ya terbilang sebenarnya nggak terlalu besar juga sih. Gitu. Sedangkan untuk menyalakan motornya, tinggal kita pencet tombol di sini. Di atas ini untuk membuka jok, yang bawah ini untuk merilis kunci stang dan untuk menyalakan elektroniknya. Nah, langsung disambut oleh instrumen cluster 7 inci. Bagus banget, TFT display. Isi informasinya udah pasti lengkap banget ya. Bisa kita coba gonta-ganti. Sini ada average fuel consumption, ada install fuel consumption, ada trip fuel. Di sebelah kanan nih ada logo untuk grip heater, ada seat heater, ada odometer, trip 1, trip 2, fuel meter, suhu mesin, dan ada speed meter juga mode dari motor ini. Dan di atasnya ada beberapa indikator juga ya. Seperti ini indikator Bluetooth karena memang dia sudah bisa terkoneksi dengan smartphone. Dan di sini kita bisa adjust untuk windshieldnya. Kemudian kita bisa atur grip warmernya, ada 3 level. Seat heater juga ada 3 level dan bisa masuk ke menunya. Dan gak lupa di sini sebenarnya ada tema. Jadi ada 3 tema yang bisa kita pilih, tapi yang berganti itu hanya model tachometernya aja. Bisa disesuaikan dengan selera kalian gitu. Gak lupa ada juga fitur TPMS nih, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kita nggak akan lupa atau nggak akan skip kalau ternyata roda depan atau belakang kita itu mengalami kurang angin atau kempes. Semua ini bisa kita atur melalui joystick yang ada di saklar kiri ini. Jadi bisa naik turun, kanan kiri, dan juga bisa kita pencet tekan seperti ini. Dan ada tombol back seperti itu. Dan di area stangnya masih sama modelnya, jadi dia semi naked gitu ya. Jadi ini langsung ke bahan aluminiumnya dari stangnya, langsung nempel ke racer. Cuma ada cover sedikit di depan atau belakangnya biar tampilannya lebih rapi dan perkabelannya nggak terlalu terekspos. Lalu master remnya tentu aja ini besar banget karena emang kalipernya gede-gede dan handle-nya bisa diatur dalam 5 tingkat kayak gini. Jadi bisa diatur sesuai dengan panjang dari jari masing-masing ridernya. Saklarnya yang kanan ada engine cut off, ada mode untuk memilih mode berkendara, ada hazard, dan ada starter. Lalu sebelah kiri ada pass beam, lampu jauh, ada sein seperti biasa, ada klakson. Ini tombol untuk mengaktifkan cruise control dan juga untuk mengatur kecepatannya. Kemudian di bawah untuk mengatur menu, dan ini dia nih untuk parking brake yang tadi saya bilang, ini bisa digunakan dengan sangat mudah. Ini sedang mengunci, artinya roda belakang terkunci, dan ini untuk merilisnya. Tuh, enak ya. Di sini ada bantalan karet, jadi nggak akan ada suara beletak ketika dilepas. Wah, smooth banget. Kemudian di tengah, di sini tadi lacinya cuma dari sebelah kanan ya. Sedangkan di tengah ini adalah tangki bensin 15 liter. Jadi selama dia kuncinya off dan ada di dekat kalian, tinggal dicongkel aja bisa langsung kebuka kayak gini gitu. Nah, karena motor ini spesial, nggak lupa di tengahnya juga ada emblem T-Max 25 Anniversary.
Sedangkan joknya, nah buat yang di varian anniversary ini joknya lumayan mewah karena dia dikombinasikan dengan warna merah-merah yang kayak apa ya? Kayak merah-merah marble gitu, tapi bukan yang kayak Forged Carbon, agak beda. Kemudian jahitannya, benang-benangnya, stitchnya warna merah kayak gini. Dan gak lupa ada emblem T-Max 25 Anniversary, keren banget. Lalu untuk membukanya dari sini ya, kita pencet aja yang atas, yang seat. Nah, ada suaranya bip-bip. Dan bukanya ini agak unik, karena bukan dari belakang ke depan, melainkan dari depan ke belakang. Beduh ya. Dan bisa kita bilang kalau emang ruang bagasinya tuh nggak sebesar X-Max atau N-Max ya. Karena emang dia butuh ruang untuk tangki bensin dan juga untuk mesinnya yang cukup besar. Tapi bisa dibilang ini cukup dalam sih. Helm nih bisa masuk, cuma emang setelah itu nggak banyak lagi barang yang kita bisa bawa di sini. Nggak lupa ada ini, hydraulic, jadi dia bisa ketahan otomatis tanpa perlu kita tahan joknya. Nah, dia langsung naik kayak gini ya, gitu, smooth banget. Dan untuk desain lampu belakangnya seperti ini ya, dia seperti huruf T walaupun emang nggak nyambung-nyambung banget antara garis bawah sama atasnya, tapi bisa mencirikan lah kalau motornya itu merupakan T-Max gitu ya kalau kita ngeliat dari sisi belakang. Selain dia udah pakai smart key yang pinter, motornya juga punya fitur keamanan lainnya yang unik banget. Karena ketika kunci stangnya aktif kayak gini nih, motornya sama sekali nggak bisa diturunin. Jadi ada penguncinya di standar tengah. Kita coba ya. Nah, nggak bisa turun. Ini bukan karena nggak kuat, ini beneran nggak bisa turun. Jadi emang dia ada penguncinya biar motornya tetap aman, nggak asal didorong sama orang yang tidak berkepentingan. T-Max ini punya tinggi jok 800 mm. Lalu gimana ya kalau 170 cm duduk di atas motor ini? Jadi 800 mm, kita handbrake dulu. Coba kita duduk. Nah, tentu aja walaupun mungkin kalau secara angka tuh dia nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi masalahnya ini lebar banget. Jadi ada tangki bensin, bodinya juga lebar banget. Akhirnya bikin kaki kita tuh jinjit karena harus membuka lebar. Dan emang posisi riding dari T-Max ini sebenarnya nggak bisa dibilang nyaman. Justru lebih cenderung ke sporty karena emang stangnya tuh agak rendah. Dan dia ini bikin rasanya tuh kita tuh malah jadi kayak naik jet ski gitu loh. Karena kakinya di depan, posisi duduknya lumayan mundur ya. Kakinya di depan, stangnya rendah. Jadi gini nih. Tuh, ya. Sayang sih emang. Cuma emang kalau pengen lebih enak, kayaknya stangnya harus dibikin lebih tinggi sedikit. Jadi posisinya tuh agak lebih gini. Gitu. Tapi ya mungkin agak sulit ya karena kabel-kabel nanti jadi kurang panjang. Tapi so far motor itu emang cukup lincah. Meskipun emang bobotnya nggak bisa dibilang ringan juga, tapi cukup lincah karena dia menggunakan rangka dari aluminium yang artinya cukup rigid juga. Suspensinya juga adjustable, yang belakang bisa di setel dengan kemauan atau karakter dari pengendaranya. Dan sesuai janji kita di awal tadi, kita akan bahas soal X-Max Connected-nya dan juga N-Max yang jadi bagian dari Max Special Livery ini. Jadi apa sih Max Special Livery ini? Jadi ini merupakan peringatan dari lahirnya pertama kali Maxi Yamaha itu T-Max di tahun 2001 nih. Jadi dari 2001 ke 2026. Dan dia ini spesial karena jadi ada emblem kayak gininya ya. Max Series 25 Anniversary gitu. Dan joknya sih, ini keren sih, saya juga cukup suka. Jadi di 3 model ini joknya tuh dia pakai warna hitam, benang jahitnya hitam, dan ada aksen-aksen kulit merah-merah kayak marble-marble gitu ya. Bagus ya, baik di sisi depannya, tengahnya, atau di sisi belakangnya. Bahkan di belakangnya, lihat tuh, ada bordiran kayak gini, Max Series 25 Anniversary. Keren ya. Gak lupa juga, selain ada emblem, joknya juga baru. Dan buat yang belakang, 3D emblemnya warnanya merah. Jadi menyesuaikan banget dengan konsep motor atau livery motornya. Dan ada tambahan ya, kayak gini misalkan, Special Edition gitu. Nah kalau di X-Max itu cuma hadir di varian connected aja. Harganya 68.615.000. Sedangkan di N-Max ini lebih lengkap karena dia hadir dimulai dari varian Neo di harga 34.165.000 dan varian Neo S 35.155.000 dan di varian Turbo Tech Max harganya 44.865.000. Kemudian apa sih yang kalau ada di N-Max ini sebenarnya mirip kayak yang di X-Max juga. Jadi tetap ada emblemnya kayak gini.
Ada stripingnya juga kayak ini 2001-2026. Joknya pun juga sama, hitam, benang jahitnya merah. Ada marble-nya kayak gini, dan gak lupa ada embossnya juga di sisi kirinya kayak gini. Terakhir, yang baru juga adalah selain emblemnya merah, ada striping kayak gini, yaitu subtank suspensionnya bukan warna emas, melainkan warna hitam kayak gini, atau kayak hitam anodized. Jadi, ini bener-bener bikin tampilan NMAX Delivery yang ini bener-bener full black atau full hitam gitu ya. Jadi nggak cuma hanya warna bodinya yang hitam, tapi velg hingga tabung suspensinya semua serba hitam. Jadi gimana menurut kalian dari 3 varian ini ya? Jadi ada yang Max Livery NMAX, Max Livery Special dia untuk X-Max, ada juga T-Max yang akhirnya comeback dijual lagi secara resmi oleh Yamaha Indonesia dengan harga yang sangat menggiurkan, mulai dari 455 juta aja. Gimana menurut kalian? Tetap tertarik beli NMAX, beli X-Max, atau upgrade ke T-Max kalian? Coba komentar di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yamaha, semakin di depan, full gaspur.